Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak dan Ibu sekalian, keindahan-keindahan yang dicintai oleh Allah kita ciptakan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dinamika tentang Pertasi Kencana Tasik tahun 1990. Mungkin ini adalah terakhir lah. Aki akan memilih saja, tidak terlalu rinci. Ada dua kendala yang cukup berat di dalam pelaksanaan pembuatan spanduk ini. Yang pertama adalah kira-kira jam 2 malam lah atau jam 12 malam gitu. Menjelang hari H itu masih pengerjaan spanduk itu hampir 700 meter lagi Bro. Dari 5 km itu. Belum selesai. Belum lagi yang ke belakang itu banyak kendala. Yang copot lah, yang meleleh lah, yang tidak itu padat itunya tihangnya dan lain sebagainya. Aki sudah shock itu, stres dengan Pak Bambang. Konsinyir. Pak Bambang pulang, lalu lebih parah lagi. Para tenaga kerja sudah kehilangan tenaganya. Bagaimana ini caranya? Sedangkan mau mencari tenaga kerja malam hari kayak gitu gimana? Saya juga dengan Pak Erik bingung nih. Pak Tita biasalah konsinyirnya di sana di kantor saja. Kan Pak Tita kepala. Kalau saya kan waktu itu adalah supervisor lapangan. Nah, Aki minta supaya gimana ini? Pak, tenaga kita sudah kurang nih. Harus ada doping dong, kata yang seorang itu. Oke, maunya apa? Dia itu mau yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas susah carinya. Ya, kita cari ke sana ke sini pakai motor gitu. Ternyata ada tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng dan tukang apa gitulah minuman yang segar-segar, kopi, rokok begitulah gitu. Siapa? Oh, kita istirahat dulu sekitar 30 menit lah berapa. Datangkan itu ke situ. Oh, si tukang itu, wah, itu mah ada yang makannya itu 2 piring. Kata Aki ya waktu itu, silakan saja. Oh, Pak Bambang juga begitu. Sok makannya seenak sepuasnya. Rokok itu dibagi 40 satu bungkus. Iya kan? Wah, tukang kuli kan dikasih begitu. Itu semangatnya timbul lagi. Satu lagi permintaan dia. Insya Allah ini selesai kata mereka. Tapi saya minta kaos yang dipakai Bapak. itu tukang kuli itu. Padahal kaos itu, kaos VIP Pertasi Kencana itu buat para gubernur, para menteri. Ini tukang kuli mau. Padahal membuatnya juga terbatas. Gimana Pak Bambang? Aduh Pak, kalau ini saya agak sulit. Ya akhirnya dicarikanlah. Kurang lebih 40 gitu gimana. Dicarikan. Yang sama itu yang kita juga pakai itu waktu itu dengan kebanggaan. Bukan kaos kayak gini ya, bukan. Oh itu bagus dengan merek dan lain sebagainya. Dicarikanlah. Mungkin Pak Bambang itu ada juga yang sudah dipakai oleh stafnya atau apa diambil. Pokoknya kebagian semua. Itu mah sudah begitu. Segut lagi, semangat lagi, terus lagi menggali, dibagi ya. Jadi 40, dua orang lah supaya ada semangat. Kalau sendiri kan lesu, 2 orang menggali satu lubang. Kemudian si Neng ini mulai begitu selesai sambungkan. Alhamdulillah. Menjelang sholat subuh beres. Ya, tinggal yang bagian perempuan, yaitu menempelkan itu dengan tarajenya. Wah, Aki sudah mereka mohon maaf ini kelakuan tidak benar mungkin. Sudah tidak berhitung lagi kita mendorong pantatnya itu kita akui itu kenyataan. Stres gitu itu. Alhamdulillah. Selesai sholat, supervisi lagi, dilihat lagi ke sana ke sini terus. Alhamdulillah tidak ada yang copot dan lain sebagainya. Oh, paling ada yang meleleh sedikit, segera kita tempelkan dan
perbaiki kembali ya. Itu selesainya kurang lebih 5:30 pagi-pagi. Padahal menurut rencana jam 8 itu pas Wampres segala macam sudah mulai lewat, para menteri, tamu, duta besar sudah mulai lewat, dari mulai Dadaha sampai ke dari mulai Ciberem sampai Dadaha, dan Pak Harto itu insya Allah jam 9 akan datang. Itu beratnya. Wah, luar biasa itu. Itu satu pengalaman ya. Yang kedua, yang berat itu adalah ini nih bagian Kang Ayib nih, yaitu kesenian yang dipersiapkan untuk upacara penandatanganan spanduk terpanjang di dunia. Bunyinya gitu kira-kira lah, spanduk terpanjang di dunia ini gitu. Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Begitu gladi resik, hari H-1 ini H-1. Gladi resiknya untung masih rada siang. Begitu selanjutnya upacara itu mau dipakai gladi resik, langsung pas Wampres itu menyetop, stop. Melalui keras itu di pengeras suara. Ini apa-apaan? Ini Pak gini dijelaskan dulu ya oleh Aki waktu itu, oleh Pak Ayib dan lain sebagainya. Oh tidak, ini tidak ada di rencana rapat di Karungga itu di sana di Jakarta di kepresidenan ya, di itu katanya tidak ada siapapun. Aduh repot, gimana ini? Wah bubar nih, gimana caranya? Terus kita telepon Pak Muhyi juga tidak bisa, langsung ke telepon ke Pak Maman segala, pokoknya nggak bisa lah. Saya Aki kan aksesnya cuma segitu, yang namanya juga kepala seksi ya begitu. Terus Pak Abidin segala macam, itu telepon Pak Haryono segala macam ya, tapi tetap tidak bisa pas Wapres itu ya. Saya tidak tahu bagaimana, apakah mungkin di Jakarta ada komitmen atau Pak Abidin nembus Pak Haryono mungkin langsung ke Pas Wampres dan lain sebagainya. Akhirnya kira-kira jam berapa ya, jam 5 gitu, jam 5 atau setengah 5, kira-kira itulah waktunya ya, sekitar asaran lebih lah begitu. Nah ada Pas Wampres, sekarang begini saja, ini boleh dilaksanakan tidak dengan upacara, hanya penandatanganan, tapi di luar lapang. Wah itu mah di luar lapang, silakan bagaimana. Karena Pak Harto itu kan keluar dari Dadaha itu, terus jalan kaki sekitar 500 meter itu menuju pameran, akan menggunting pita atau meresmikan pameran. Nah katanya di situ saja saran dari Pak Wampres. Itu yang tadinya sama sekali tidak bisa. Aki tidak tahu yang nembus waktu itu siapa. Mungkin tingkat nasional lah, bukan level Aki. Tapi kan dari si tingkat nasional itu kan balik lagi ke Aki, ke pekerjaan Aki dengan Pak Ayib. Nah disitulah Aki bagaimana caranya. Nah punya ide, siapa yang melontarkan ide itu? Bagaimana kalau ditempel di pinggir Dadaha? Tapi pinggir Dadaha itu kan kumuh itu. Jadi harus ada pengerjaan ekstra di situ. Pertama harus dilabur, kedua harus ada meja panjang sekitar 3 meter lebih lah, sampai 5 meter. Nah baru kan ditumpukan di situ si spanduknya itu. Wah itu luar biasa. Kemana jam 5 cari bahan dan bagaimana tenaga kerjanya, itu masalah lagi. Akhirnya Aki menemui Kang Tita ya, itu si Aom. Lagi pusing juga dia kan, banyak perintah dari sana sini, bukan hanya urusan spanduk dia mah kan, dan lain sebagainya, tamu dan lain sebagainya gitu ya, yang namanya kepala BKKBN. Aki bilang dia lagi pusing gitu, Pak Tita bagaimana ini kalau pinjem meja rapat kantor KB. Jadi meja rapat kan sudah tertata, itu tinggal dipula sedikit, didoyongkan sedikit, dan bagaimana teknik tukang kayu itu mau. Jawabannya apa coba? Jawabannya Pak Tita itu, Ruk, kan gitu ya. Ya Aki kan levelnya lebih rendah dari Pak Tita. Aki kepala seksi, beliau kepala. Ruk, boro-boro jangankan mau direkayasa itu meja, dibakar aja kantornya silahkan.
mungkin beliau ini nggak ingat tuh kata-kata itu. Nanti akan ini mudah-mudahan membaca ini. Sekarang kan beliau ada di mana? Di Cikajang ya. Jadi dia ngomongkan boro-boro bahasa Sunda. Tapi kalau diterjemahkan, jangankan mau direkayasa meja-meja rapat, kantor pun mau dibakar silakan gitu. Saking pusingnya. Akhirnya Aki mencari tenaga kerja yang dari pameran dipindahkan, dibuatkan itu. Wah, sedemikian rupa yang ngecat, yang membuat itu, alhamdulillah cukup tuh. Si kayu-kayunya itu dari kantornya Pak Tita. Mbak Aya tambah sedikit lah kaso-kaso dan lain sebagainya. Ngerekayasanya ini gimana? Nah, ngerekayasanya itu kan dibuat seperti kalau sekarang malah parasman di ini di hajatan begitu, pakai rumbe-rumbe dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Itu karyawati-karyawati BKKBN Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bu Yeti, Bu siapa lagi begitu, Nani, semualah staf-staf Jawa Barat, Bu Linda, semua pergi ke pasar. Mungkin ada beberapa orang beli sampai pasarnya udah tutup juga digedor. Beli kainnya yang begitu bagus, beli jarum pentulnya, apanya lah segitu, sehingga mereka bekerja semuanya, terus bekerja dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Sampai tengah malam selesai. Kira-kira bagus lah gitu. Dan masih ini catnya juga yang masih belum kering dan sebagainya. Kemudian latihan lagi. Latihan siapa? Latihan untuk menyerahkan prasasti itu atau spanduk itu kepada Pak Harto. Kemudian Pak Harto menandatangan dengan spidol begitu, seperti itu. Alhamdulillah besoknya Aki tidak akan berbicara upacara, yang jelas bahwa paduan suara juga sukses dan lain sebagainya, upacara urusan orang lain. Tapi begitu Pak Harto keluar, dibuat dari sini ada pagar bagus dengan pagar ayu lah gitu ya, seperti karena kemudian salah seorang yang cantik tuh, si mahasiswi dari Unsil itu menyerahkan spanduk itu kepada Pak Harto dan spidolnya, karena spanduknya udah dipasang. Ditandatanganlah itu dan kemudian tepuk tangan semua. Good Pak Harto dan lain sebagainya. Dia berangkat ke sana. Aki di situ mulai tidak tahan, ya, emosional Aki dengan Kang Ayib, terutama berdua saling merangkul. Tapi semua akhirnya merangkul ke Aki. Jadi bukan Aki merangkul pimpinan merangkul ke Aki dengan Kakang Ayib, yaitu merangkul Pak Muhi, Pak Maman, semualah, termasuk kepala-kepala biro di pusat yang Aki tidak bisa disebutkan siapa pada waktu itu yang merangkul Aki, nggak tahan ya. Jadi Aki hanya melihat orang-orang saja banyak merangkul ke Aki, mengucapkan selamat. Itulah kawan-kawan perjuangan pembuatan spanduk terpanjang di dunia ceritanya. Oleh karena itu ini hanya sekedar cermin, ini sekedar wawasan. Percaya nuhun terkajen ya, buktinya ada di Tasik, prosesnya seperti itu. Ya mungkin agak sedikit direkayasa sama Pak Rukman. Coba aja sendiri. Coba aja sendiri sekarang membuat 5 km spanduk 1750 umbul-umbul dengan cara tradisi, belum pakai alat-alat yang canggih. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan indah dan juga menjadi cermin ke depan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.